Ya, selamat bertemu kembali saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Satu sukacita tersendiri buat kita bersama-sama diizinkan Allah di masa pandemik ini, kita tetap diizinkan untuk bisa bersama-sama kembali bersatu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memohon berkat dan pertolongan Allah, supaya di dalam pemberitaan firman hari ini, kita boleh mengalami berkat Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, hari yang indah, hari yang berbahagia, hari di mana kami dipertemukan dengan sekalian umat-Mu, jemaat yang Kau kasihi di dalam Yesus Kristus, dan juga saudara-saudara kami yang merindukan akan kasih Allah. Pada kesempatan ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, marilah Engkau berbicara kepada kami, dan lawatlah ya Tuhan kami semua, dan lebih hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, bimbinglah hamba-Mu ya Allah untuk menyampaikan berita sukacita, berita kedamaian, berita yang membawa keteduhan, berita yang membawa sejahtera, yaitu hidup saling mengasihi. Inilah Tuhan harapan-Mu, dan inilah Tuhan harapan semua manusia. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mohon Tuhan memberkati, supaya kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu dapat hidup saling mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat berkenaan dengan hidup saling mengasihi. Nah, hidup saling mengasihi yang diperagakan oleh dunia ini, saudara, kebiasaannya dunia ini hidup saling mengasihi karena ada kata sama-sama. Sama-sama satu level, sama-sama satu posisi, sama-sama dalam hal finansial, kekayaan. Karena sama, makanya bisa hidup saling mengasihi. Karena hidup saling berbagi dan dapat hidup saling mengasihi. Itulah cara-cara peragaan yang dunia sampaikan kepada kita semuanya. Sama-sama berhasil, sehingga mereka bisa nyambung ketika membicarakan sesuatu. Sehingga semua boleh dikatakan prinsip dunia ketika hidup saling mengasihi adalah hidup yang sama-sama. Sama-sama berada, sama-sama hidup yang cocok di dalamnya, dan sama-sama mungkin mendapat perlakuan tidak baik di masa lalu sehingga bisa bersama-sama saling mengasihi, dan sama-sama cara berpikirnya. Nah saudara, karena sama-sama maka dapat hidup saling mengasihi. Bagaimana ketika hidup itu berbalik, yaitu hitam dan putih, apakah dapat hidup saling mengasihi? Nah saudara, contoh, suatu hari ada seorang yang hidup saling mengasihi, karena mereka berdua sama-sama kompak, bergantian bisa saling mentraktir makanan. Sehingga apa? Ia bisa hidup saling mengasihi, karena apa? Saling dapat berbagi, dan dapat membelikan makanan. Tetapi bagaimana dengan temannya yang tidak bisa memberi makanan kepadanya? Nah, pola dunia hal ini tidak laku. Kenapa? Ya, dia enak saja, nggak pernah mentraktir. Nah, saudara, sehingga apa yang terjadi? Tidak bisa hidup saling mengasihi. Dan yang terjadi apa? Orang yang hidup saling mengasihi dalam pola dunia adalah hidup karena sama-sama. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan standar hidup saling mengasihi. Inilah yang akan kita bicarakan dalam firman Tuhan, yaitu saya memberi satu judul, standar hidup saling mengasihi. Apakah ada standar hidup saling mengasihi sebagai anak-anak Tuhan? Oh, tentunya ada, saudara. Di dalam firman Allah, di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-13, ayat 34 sampai 35 dikatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ada standar yang Yesus Kristus tetapkan, bagaimana Bapak, Ibu, dan saya sebagai anak-anak Tuhan hidup saling mengasihi. Ya saudara, di dalam dunia atau di dalam pemerintahan ada namanya SOP, standar operasional prosedural. Ketika satu perusahaan
besar maupun kecil, atau pemerintahan menjalankan standar operasional prosedural ini atau SOP ini dengan benar, kemungkinan besar akan berhasil pemerintahan itu. Bahkan kalau itu perusahaan, akan berhasil perusahaan itu. Ataupun apapun ketika ada SOP-nya, akan berhasil, saudara. Kemungkinan kecil akan terjadi satu ketidakberhasilan. Kenapa? Karena ketika ada sesuatu yang salah, akan segera terdeteksi, akan dapat segera terevaluasi, dan dapat segera tertangani. Sehingga ketidakberhasilan itu sesuatu hal yang mungkin sangat kecil kalau benar-benar itu diterapkan dengan baik. Ada SOP berkenaan dengan SDM, ada pekerjaan, ada hal keberhasilan. Itu semuanya ada SOP-nya. Nah, saudara, dunia saja menerapkan SOP itu. Kalau itu dijalankan dengan tepat, dengan benar, dengan komitmen, dengan sungguh-sungguh, wow, pasti akan menghasilkan sesuatu. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, rupanya dalam kehidupan anak-anak Tuhan, hal hidup saling mengasihi, ada standar yang Yesus berikan. Mungkin ada SOP-nya yang Yesus berikan kepada anak-anak Tuhan bagaimana harus hidup saling mengasihi. Wah, apa standarnya yang Yesus tetapkan untuk Bapak, Ibu, dan saya? Bisa hidup saling mengasihi seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Allah mau. Nah, saudara, sederhana hidup yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu supaya Bapak, Ibu, Saudara hidup saling mengasihi. Oh, dunia juga hidup saling mengasihi. Banyak orang hidup saling mengasihi. Iya, tetapi belum selesai. Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi standarnya apa? Standarnya Yesus mengasihi Bapak, Ibu, Saudara. Perhatikan Bapak, Ibu, bagaimana Yesus mengasihi kita umatnya. Ini satu pesan kepada anak-anak Tuhan, kepada gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus hidup saling mengasihi dengan standarnya Tuhan Yesus Kristus. Bukan standarnya dunia ini. Yang cocok sama cocok, yang kaya sama kaya, yang nggak punya sama nggak punya. Bukan itu standarnya. Tetapi semuanya harus dilakukan hidup saling mengasihi. Seperti siapa standarnya? Kristus, Yesus mengasihi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ini adalah perintah yang Yesus berikan. Bagaimana gereja, bagaimana Bapak, Ibu, dan saya, keluarga anak-anak Tuhan, harus hidup saling mengasihi. Di tengah-tengah dunia yang dalam hal mengasihi ini sangat berbeda. Nah, mari kita renungkan bagian ini. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus mengasihi. Nah, kita akan belajar sebagian kecil. Yesus Kristus menyatakan satu standarnya yang luar biasa melalui yang dinyatakan oleh Allah Bapa di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah punya standar untuk orang bisa hidup kekal. Allah mengasihi. Bagaimana Allah mengasihi? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus itu? Dia adalah Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Dan Ia menyatakan kasih-Nya kepada kita umat manusia. Nah, ini standar Allah. Bagaimana Allah mengasihi manusia di dunia ini dengan Ia menyerahkan dirinya di atas kayu salib demi untuk kepentingan keselamatan kita. Sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes pasal 10, dikatakan demikian, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Wow, saudara, Yesus Kristus gembala agung kita. Dia menyerahkan nyawanya. Ini standar bagaimana Allah mengasihi kita sebagai kawanan domba Allah. Yesus Kristus mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan kita. Juga dijelaskan dalam bagian Yohanes pasal 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku
jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada kamu. Apa yang diperintahkan Allah? Hidup saling mengasihi. Seperti siapa? Seperti Kristus mengasihi kita. Bagaimana Kristus mengasihi kita? Ia memberikan nyawanya yang terbaik, yang kudus, yang tidak tercacat ternoda dengan dosa. Nah, ini standar yang Allah berikan kepada gereja, kepada Bapak, Ibu, dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya untuk hidup saling mengasihi. Apakah Bapak Ibu mau hidup saling mengasihi sebagaimana standar yang Yesus perintahkan, contohkan, ajarkan, dan berikan petunjuk kepada kita? Seperti aku mengasihi kamu, kamu harus hidup saling mengasihi. Ini standarnya, saudara. Nah, saudara, apa artinya semuanya ini? Ya, saudara, ini sesungguhnya ketika Bapak, Ibu, dan saya harus hidup saling mengasihi, harus hidup saling mengasihi secara totalitas, secara penuh, secara utuh, bahkan mengorbankan, yaitu diri, berkorban, sebagaimana Kristus mengasihi kita. Contohnya, saudara, ketika Tuhan Yesus Kristus dicaci maki, dicambuk, disalibkan, ketika ia ada di atas kayu salib, ia berdoa kepada Bapa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini bukan sekedar pengajaran, contoh, tetapi ini teladan bagaimana Yesus yang dianiaya mengasihi orang-orang yang menganiayanya, bahkan memintakan berkat kepada Bapa yang di surga. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, ini tertuang di dalam Injil Lukas 23 ayat 34. Doa yang berdampak besar. Gak ada, saudara, manusia yang berdoa seperti itu. Yesus menunjukkan kasih-Nya yang tidak bukan hanya omongan, tetapi fakta, kenyataan hidup. Ia mempertaruhkan nyawanya. Di atas penderitaan sekalipun, ia memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang membuatnya ia disalibkan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi pada keluarga kita? Ketika anggota keluarga hidup saling mengasihi seperti Tuhan Yesus Kristus mengasihi setiap anggota keluarga. Wah, saudara, pasti keluarga kita menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Kuat berdoa, kuat hidup saling mengasihi di dalamnya. Saya yakin dan percaya, kalau hal ini kita lakukan di dalam lembaga yang Tuhan dirikan, yaitu keluarga, kita benar-benar melakukan hukum kasih-Nya Allah ini, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, akan terjadi satu perkara-perkara ajaib yang luar biasa. Di dunia ini akan merasakan kedamaian, dampak yang besar dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang hidup saling mengasihi. Ketika seorang suami mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi istrinya, seperti Kristus mengasihi dirinya. Ketika seorang ayah mengasihi anak-anaknya seperti Kristus mengasihi seorang ayah, itu dilakukan, itu dikenakan. Betapa ada bahagia dalam keluarga itu. Ketika seorang istri mengasihi suaminya seperti Kristus mengasihi seorang istri itu. Seperti seorang ibu mengasihi anak-anaknya seperti Kristus mengasihi seorang ibu itu. Demikian pula sebaliknya. Anak-anak mengasihi orang tuanya seperti Kristus mengasihi mereka sebagai anak-anak. Wah, saudara, betapa kuatnya keluarga itu. Betapa bahagianya keluarga itu. Betapa teduhnya keluarga itu. Betapa sukacitanya keluarga itu di dalam Tuhan. Ketika standar yang Yesus tetapkan, yaitu hidup saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu, itu dilakukan, itu dikenakan, itu diperjuangkan, itu dihidupkan, itu dinyalakan di tengah-tengah keluarga. Keluarga itu akan menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Keluarga itu akan mengalami satu kehidupan keluarga yang penuh dengan segala berkat Allah.
Keluarga itu akan menjadi keluarga yang indah di hadapan Allah. Keluarga itu akan menjadi keluarga yang menjadi kesaksian yang baik di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Saya percaya, kalau keluarga anak-anak Tuhan menjalankan hidup seperti itu, nggak ada namanya kekerasan dalam rumah tangga. Nggak ada namanya perceraian dalam keluarga. Nggak ada namanya saling mendendam dalam keluarga. Nggak ada namanya sakit hati dalam keluarga. Kenapa? Karena kasih Kristus dikenakan menjadi dasar, menjadi pondasi bagaimana seorang ayah, seorang ibu, anak-anak hidup saling mengasihi dalam sebuah keluarga itu. Nah, kalau itu terjadi, betapa indahnya gereja kita. Betapa damainya bangsa kita tercinta Indonesia ini. Ketika menemukan keluarga-keluarga anak-anak Tuhan, hidup saling mengasihi. Ketika menemukan keluarga-keluarga Kristen, hidup saling mengasihi. Dunia ingin melihat hal ini, Bapak Ibu. Tetangga-tetangga saudara ingin melihat kehidupan kasih Kristus itu dinyatakan dalam rumah tangga saudara. Mari kita berjuang, mempraktekkan firman Allah untuk hidup saling mengasihi. Dan ketika ini dijalankan, saudara, apa yang terjadi pada keluarga Mojang kita? Nah, saudara, keluarga Mojang kita pun akan memiliki satu dampak yang luar biasa. Keluarga Mojang akan hidup akrab satu dengan yang lainnya. Kenapa? Mereka hidup saling mengasihi. Seperti Kristus mengasihi mereka, keluarga Mojang. Saya yakin gembala-gembala Mojang pun akan hidup bahagia bersama keluarga Mojangnya. Kenapa? Karena ada kehidupan yang hidup saling mengasihi dalam keluarga Mojangnya. Walaupun di Mojang ini perekonomian yang berbeda. Ada yang keberkatan berlimpah, ada yang kekurangan. Mungkin dalam segi pendidikan, ada yang berpendidikan tinggi, ada yang tidak sekolah SD, mungkin nggak lulus. Tetapi dalam keluarga Mojang, kita bisa hidup saling mengasihi. Karena Kristus yang menjadi dasar kita hidup mengasihi. Berbeda dengan dunia. Kalau nggak selevel, nggak bisa hidup saling mengasihi, nggak bisa hidup bersama. Tetapi dalam keluarga anak-anak Tuhan, keluarga Mojang kita, pendidikan, perekonomian, pengetahuan tidak menjadi alasan untuk kita tidak bisa hidup saling mengasihi. Kenapa? Karena Kristus menjadi alasan, menjadi dasar untuk kita hidup saling mengasihi. Ketika saudara di dalam keluarga Mojang ini ada orang tua, dan keluarganya belum percaya Yesus Kristus. Tetapi ketika keluarga Mojang ini ada orang tua, mereka hidup saling mengasihi, maka keluarga Mojang ini hidup saling mengasihi. Sehingga orang tua di keluarga Mojang ini tidak cemas hidupnya, tidak khawatir hidupnya, tidak berpikiran yang buruk tentang hidupnya, tetapi ia mengalami hidup sukacita. Kenapa? Karena Mojang menjadi keluarga kekalnya. Keluarga abadinya di dalam Tuhan. Keluarga rohaninya. Begitu juga saudara, ketika rumah tangga semua anak-anak Tuhan hidup saling mengasihi, orang-orang tua yang sudah sepuh, mereka nggak khawatir akan hidup masa depannya nanti bagaimana kalau tua. Sebab apa? Sebab anak-anaknya hidup saling mengasihi, dididik hidup dalam terang Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, betapa pentingnya hidup saling mengasihi di tengah keluarga kita, di tengah keluarga Mojang kita. Maka demikianlah anak-anak akan berbagi mimpi dalam keluarga Mojang. Maka mimpi oleh anak-anak itu akan dijaga oleh gembala Mojang, oleh keluarga Mojang, akan didoakan, didorong, dilindungi. Sehingga anak-anak suatu saat nanti boleh mendapatkan mimpinya itu di dalam Tuhan. Kenapa? Karena keluarga Mojang mendukungnya. Keluarganya sendiri juga mendukungnya di dalam Allah. Oh, betapa luar biasanya ketika anak-anak kecil punya mimpi dan Allah memberkati, Allah menjaga mimpi itu bersama dengan keluarga rohaninya di tengah-tengah keluarga Mojang. Maka akan terjadi satu berkat rohani yang luar biasa. Apa yang terjadi kepada gereja kita, di mana kita bersama-sama bertumbuh menjadi anggota gereja Baptis Nusa Kedung Mundu. Kalau kita hidup saling mengasihi,
dengan standarnya yang Yesus berikan contoh. Seperti aku mengasihi kamu. Gereja ini akan mengalami damai sejahtera. Gereja ini akan mengalami kesehatan gereja yang luar biasa. Gereja ini akan menjadi gereja yang aman dan nyaman. Gereja ini akan menjadi keluarga yang hidup di dalam damai sejahtera. Gereja ini tidak akan membeda-bedakan satu dengan satu yang lainnya. Gereja ini akan memandang semua anak-anak Tuhan berharga karena Kristus yang menjadikan berharga. Gereja ini akan menjadi gereja yang hidup dan tidak akan pernah bisa dibatasi oleh apapun ketika kita hidup saling mengasihi. Nah, saudara, saling mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi kita. Itulah standarnya. Standarnya adalah Kristus sendiri. Sangat berbeda dengan dunia, saudara. Dunia mengasihi kalau kita selevel, kalau kita sama-sama bisa berbagi, bisa memberi. Tetapi gereja, Kristus tidak mengajarkan demikian. Setiap anak-anak Tuhan berharga di hadapan Allah. Seluruh anggota tubuh ini berharga, berguna. Semuanya berguna. Dari kelingking, dari semuanya berguna untuk kebutuhan tubuh ini. Oleh sebab itu saudara, setiap Bapak Ibu adalah berharga di hadapan Allah. Sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus, kita semua berharga. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memikirkan terhadap kebenaran firman Tuhan ini. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kita menjadi pelaku firman Allah. Hidup saling mengasihi sangat dibutuhkan oleh dunia. Kenapa saudara? Yesus katakan, kalau Bapak Ibu dan saya, kita gereja Tuhan, hidup saling mengasihi seperti Kristus mengasihi gerejanya, maka dunia akan tahu bahwa kita adalah murid-muridnya. Itulah mimpinya Tuhan. Itulah visi Allah. Itulah tujuan Allah. Bukan Allah tidak punya tujuan mendorong kita, mendorong gerejanya, mendorong murid-muridnya untuk hidup saling mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi mereka. Supaya dunia tahu, semua orang tahu bahwa kita adalah murid-muridnya. Itu tujuan Allah. Kalau semua orang tahu kita murid-muridnya, dengan hidup saling mengasihi, maka dunia akan tertarik kepada Kristus. Akan mengalami kasih Kristus melalui kehidupan saudara. Coba perhatikan saudara, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara, ada yang belum bisa hidup saling mengasihi, sebagaimana yang distandarkan Allah. Kita masih mengasihi karena dia sama, cocok dengan kita. Karena dia baik sama kita. Karena dia selevel dengan kita. Apakah itu kasih yang masih kita punya hari ini? Mari Bapak Ibu kita melangkah lebih dalam, lebih jauh. Mari kita mengasihi sama seperti Kristus mengasihi Bapak Ibu Saudara. Nah, coba renungkan sekali lagi. Apakah ada di antara saudara, ada yang belum bisa hidup saling mengasihi? Di antara keluarga saudara sendiri, keluarga mojang saudara sendiri, keluarga besar Gereja Baptis Mundu. Apakah ada di antara saudara yang masih ada kepahitan satu dengan yang lain, belum bisa hidup saling mengasihi sebagaimana Kristus? Minimal Bapak Ibu, saya mengundang saudara. Apakah saudara mau berdoa untuknya? Untuk kita berkomitmen hidup saling mengasihi. Kita memang susah mengubah orang, tetapi minimal kita mengubah diri kita. Ketika di dalam diri kita ada kerinduan untuk hidup saling mengasihi. Coba saudara catat, adakah di keluarga saudara, adakah keluarga mojang saudara yang kecil itu, saudara, ada yang tidak hidup saling mengasihi. Saya nggak bisa mengasihi dia karena dia sangat tidak menyukai saya, atau saya tidak bisa mengasihi dia karena dia sering berbohong kepada saya. Coba Bapak Ibu renungkan itu, catat, dan doakan teman-teman saudara di keluarga mojang saudara, di keluarga besar kita kalau ada. Catat dan doakan saudara. Ini apa artinya? Kita nggak hanya menjadi pendengar.
Kalau kita menjadi pendengar saja, sampai di situ saja, saudara dan saudara, penipu diri kita sendiri. Allah mau ketika kita mendengar firman Allah, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kalau kita nggak melakukan firman ini, kita tidak bisa disebut murid-murid Yesus. Dunia tidak bisa melihat Anda menjadi murid Yesus. Orang-orang di sekitar saudara nggak bisa melihat saudara sebagai murid Yesus. Teman-teman kerja saudara nggak bisa melihat saudara murid Yesus. Mungkin saudara orang Kristen, tetapi nggak menjadi murid Yesus. Karena nggak bisa hidup saling mengasihi. Sebagaimana yang Kristus standarkan kepada setiap kita. Nah, renungkanlah Bapak Ibu. Mari kita mendoakan teman, sahabat, keluarga mojang kita, keluarga besar kita yang belum mengenal dan bahkan mereka membenci saudara. Mari dari kita mengasihinya. Belajar mengambil satu kesempatan berdoa. Untuk Tuhan, saya berdoa supaya saya dapat mengasihinya. Tuhan, saya berdoa supaya saya dapat berkomunikasi dengannya. Tuhan, saya berdoa supaya saya dapat mengampuninya. Hidup mengasihi sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Sangat diperlukan oleh seluruh kehidupan manusia. Renungkan firman ini. Mungkin kita sulit mengubah orang lain, tetapi minimal mari kita mengubah diri kita. Membawa diri kita kepada hadirat Allah, kepada firman Tuhan untuk mau dibentuk oleh firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk kita menjadi pribadi-pribadi Kristen yang hidup saling mengasihi sebagaimana standar Allah, yaitu seperti Kristus mengasihi kita. Kita harus hidup saling mengasihi. Apa tujuan Allah menjadikan semua itu? Supaya semua orang tahu bahwa Anda, kita adalah murid Dia, murid Yesus. Tuhan memberkati dan kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa kami di surga, kami berterima kasih buat waktu yang Tuhan sediakan. Dan kami mengucap syukur, biarlah firman-Mu ini Tuhan, mengokohkan kami. Supaya kami dapat, ya Tuhan, hidup saling mengasihi, sebagaimana yang Tuhan standarkan, seperti Kristus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau meteraikan firman ini, Engkau berkati anak-anak-Mu yang bergumul, untuk bisa hidup saling mengasihi. Mengasihi orang-orang yang tidak menyukainya. Mengasihi orang-orang yang tidak Dia sukainya juga. Tolonglah Tuhan, jangan biarkan firman-Mu ini berlalu begitu saja. Tetapi kami mohon Roh Kudus yang bekerja keras, yang berkarya, mendorong, mengingatkan kami. Bagaimana kami harus hidup saling mengasihi sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengasihi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati ibu bapak saudara sekalian. Tetap semangat dan hidup saling mengasihi sebagaimana yang standarkan Tuhan Yesus Kristus. Amin.